Kemudian tonjolan pada genital, itu adanya vegetasi pada genital ya. Penata laksanaannya dengan tinctura podopilin ya. Tinctura podopilin 10-25%. Lindungi bagian yang sehat dengan vaselin album. Oh, jadi dilindungi pakai vaselin ya. Kemudian dicuci setelah 4 jam. Bisa juga dengan TCA 80-90% atau vodofilotoksin 0,5%. Dapat juga dipilih dengan bahan fisik, krioterapi dengan nitrogen cair. Kemudian krioterapi dengan CO2 padat, bedah listrik, dan pembedahan dengan skalpel. Oke, ini ya bisa dicegah dengan vaksin yang kuadripalen yaitu 611 dan 1618. 611 itu menyebabkan kondiloma, 1618 kanker serviks. Pada perempuan dapat diberikan pada perempuan dan laki-laki. Oh, laki-laki juga bisa ya. Pada umur 9 tahun. Vaksin diberikan 3 dosis. Dosis kedua diberikan dalam waktu 2 bulan setelah penyuntikan pertama. Berarti 026 ya. Oke. Ini ya Veruka. Nah, kemudian proktitis. Tadi berarti yang vegetasi pertama tinctura podopilin, kedua pilihannya TCA, kemudian yang ketiga podofilotoksin. Yang pada ibu hamil yang nggak boleh yang mana? Di sini nggak ada tandanya ya, biasanya ada tandanya nih. Pada ibu hamil yang mana? Yang boleh pada ibu hamil yang mana ya? TCA. Nanti dicari ya, yang mana yang boleh pada ibu hamil. Kemudian proktitis akibat IMS. Nah, proktitisnya ini biasa disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, dan HSP. Oh, berat-berat nih. Ya, keluhannya kalau Neisseria gonorrhoeae umumnya asimptomatik, cuman pruritus daerah anus, konstipasi, duh tubuh anus mukoprolen. Wow. Kemudian trachomatis umumnya simptomatik pruritus pada anus, duh tubuh anus mukoid, nyeri daerah perianal. Kemudian Chlamydia trachomatis serovar LGV. Oh, ini sudah ada keluhan sistemik ya, duh tubuh anus purulen seringkali disertai bercak darah, nyeri hebat. Nah, kalau yang serovar non LGV itu asimptomatik biasanya ya. Kalau serovar LGV ini kan L1 sampai L4 ya. Chlamydia trachomatisnya tipe L1 sampai L4. Kemudian Treponema pallidum, ulkus, daerah anorektal umumnya asimptomatik, dapat pula rasa nyeri tidak nyaman. Kemudian herpes simplex, ya berarti nyeri, tenesmus, ada vesikelnya. Tata laksananya kalau gonore cefixim, kalau chlamydia azitromisin sama ya. Treponema pallidum benzatin benzopenisilin, pilihan keduanya penisilin. Kemudian herpes asiklovir, palaciclovir. Ya, tata laksananya proktitis sama ya, sama yang sebelumnya di atas tadi. Kemudian ya ini ya, ada duh tubuh atau enggak. Kalau ada duh tubuh, tata laksana dengan gonokokos dan chlamydiosis. Kemudian tak tampak ulkus, obati dengan proktitis HSP dan sifilis. Oke, pertimbangan praktek. Oke, memilih antibiotika. Oke, pastinya tingkat keamanan, harga obat, kepatuhan obat. Jadi harapannya yang bisa dosis tunggal ya. Ketersediaan obat, infeksi campuran, dan penggunaan. Oke, resistensi Sinegonore terhadap antimikroba. Wah, ya ini banyak di beberapa tempat ya. Azitromisin resistensinya masih sedikit ya. Tetrasiklin sudah banyak nih. Oke, ini penelitian saja. Konseling pasien seksual. Ya, pesannya mengobati sendiri cukup berbahaya. IMS umumnya ditularkan melalui seksual. Kofaktor dan faktor risiko penularan HIV. Jadi
anjurkan pemeriksaan, obati secara paripurna dan tuntas, kondom dapat melindungi diri dari infeksi HIV dan IMS. Tidak dikenal adanya pencegahan primer, jadi nggak ada istilah pencegahan primer ya, ya kecuali dengan obat, kecuali dengan vaksin ya. Kemudian ya faktor risikonya tadi ya, ada jumlah pasangan dalam 1 tahun terakhir, hubungan seksual berbeda 3 bulan, oke. Perilaku seksual. Nah, perilaku yang aman tuh abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual. Be faithful, setia pada pasangan, kondom dan no drugs. Ya, ini kondom, intinya ini cara pemasangannya ya. Ya, alat kontrasepsi yang bisa mencegah IMS salah satunya kondom. Ya, prinsipnya partisipasi sukarela, artinya pemberitahuan identitas atau nama pasangan seksual harus dilakukan secara sukarela atas dasar kemauan sendiri untuk seluruh pelayanan konseling. Kerahasiaan semua nama pasien dan pasangannya harus digunakan untuk upaya penata laksanaan dan disimpan dalam arsip. Oke, layanan kesehatan, integrasi layanan kesehatan ibu dan anak, gejala sifilis ya. Oke, kayaknya cukup ya untuk ini eh untuk infeksi menular seksual. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Kayaknya sudah cukup jelas ya. Ada contoh soalnya nggak? Contoh soalnya umum ya. Oke deh, kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah, kemudian doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardhu ilaina ila jatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang Kau berikan kepada kami, kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau menjadikan kami melupakannya. Kemudian kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.